Nanti Anda harus menghitung lagi menggunakan aturan perkalian matriks ya, menggunakan aturan perkalian apa? Matriks. Jadi Anda harus melakukan suatu ini ya, Anda harus melakukan suatu upaya untuk apa? Untuk Anda itu nanti bisa ini kan ya, coba sekarang. Jadi ini A pangkat 3 sama dengan ini, nanti Anda menghitung ini, nanti A pangkat 4 sama dengan ini ya, A pangkat 5 dan seterusnya. Anda harus melakukan perhitungan-perhitungan ya. Jadi nampak bahwa apa Adik? Komponen-komponen matriks A pangkat N tidak dapat dipolakan formulanya ya. Jadi tidak dapat dipolakan formulanya. Padahal matriksnya kecil dan bilangannya komponennya adalah bilangan bulat. Hal yang sama untuk matriks dengan ukuran yang lebih tinggi. Katakanlah saat matriksnya A-nya ini adalah berukuran ini. Jadi A-nya 3 kali 3. Nanti kalau A-nya itu adalah 1, 2, 3, 5, 1, 2, 6, 2, 3 ya Dedek ya. Sesuai aturan perkalian, Anda akan dapat menghitung A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4 ya, dan seterusnya. Jadi Anda akan melakukan perhitungan dengan cara manual seperti itu ya. Anda akan mendapatkan seperti ini. Jadi bilangannya semakin besar dan tidak berpola. Jadi juga nampak tidak mudah untuk melihat pola dari komponen-komponen matriks A pangkat N. Hal ini akan sangat berbeda ya jika matriksnya adalah matriks ortogonal ya, matriks diagonal D. Pada saat Anda mempunyai matriks D berukuran K kali K apapun, sekalipun ya, bebas itu ya, maka D pangkat N ini akan dapat dipolakan nilainya ya, akan dapat dipolakan nilainya, komponen-komponennya akan dapat dipolakan. Mari kita lihat ya, ini ya. Jadi pada waktu Anda mempunyai D itu adalah matriks ini ya, D ini adalah ini, maka dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa D pangkat N itu adalah matriks diagonal juga dengan komponen diagonalnya itu adalah pangkat dari komponen diagonal yang seletak ya, pangkat dari komponen diagonal yang seletak ya, pangkat dari komponen diagonal yang seletak. Nah, coba Adik-adik ini, mulai ini di sinilah motivasinya. Dari kenyataan itulah kita termotivasi ya Dedek ya, termotivasi untuk melakukan upaya bagaimana membawa matriks bujur sangkar yang tidak berbentuk diagonal itu, untuk dapat dipilihkan basisnya ya. Kemarin kita bicara apa Dedek? Kita kemarin bicara terkait dengan apa Dedek? Matriks representasi suatu transformasi linear ya Dedek ya. Matriks representasi suatu transformasi linear. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa memilihkan basis dari apa Rn supaya nanti matriks representasi dari transformasi linear yang dibentuk dari ya Dedek, yang dibentuk dari apa? Yang dibentuk dari suatu transformasi linear terhadap suatu basis itu nanti bentuknya diagonal, Jadi ini pertanyaannya adalah apa Dedek? Apakah kita bisa melakukan suatu upaya bagaimana membawa matriks bujur sangkar yang tidak berbentuk diagonal untuk dapat dipilihkan basisnya? Jadi bagaimana kita mencari basisnya sehingga matriks representasi dari matriks bujur sangkar tersebut relatif terhadap basis yang diberikan merupakan matriks diagonal. Ya. Merupakan matriks diagonal. Nah, untuk itu ya, ini Adik-adik akan saya ajak untuk melihat suatu teorema yang mengatakan begini. Jika Anda mempunyai ruang vektor Rn dan vektor Rm, misalkan B, kemarin kan kita udah bicara ya, B adalah suatu basis,
B aksen adalah suatu basis yang lain dari RM, serta C ini adalah pasangan basis yang lain lagi dari RM, maka untuk sebarang transformasi linear T dari Rn ke Rm itu dan sebarang vektor P ini akan berlaku matrik representasi dari B ke C ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan koordinat vektor V terhadap basis B itu akan sama dengan ini, ya, akan sama dengan matrik representasi, ya, T, gitu ya, B aksen, ini di sini, ya, terhadap ini. Nah, ini mungkin terlalu teoritis, saya kira tidak usah terlalu kita inikan di sini ya. Nah ini, di sini apabila pada teorema diaplikasikan kasus transformasi linear T dari Rn ke Rn dengan B-nya sama dengan B aksen, C-nya sama dengan C aksen, ya, maka akan dapat diperoleh matrik representasi transformasi linear T dari B ke B, yakni itu, dan matrik representasi linear dari C ke C adalah ini, maka matrik perubahan basis B ke C yakni MBCJ BC ya, I sementara matrik perubahan basis dari ini adalah ini, maka nanti akan diperoleh hubungan bahwa apa Dedek? Bahwa matrik representasi dari B aksen ini apanya matrik representasi dari C ke C aksen. Nah, ini akan dikalikan dengan matrik perubahan basisnya. Sehingga kalau ini adalah dari P, ini ada bisa kita tuliskan dengan apa? Kalau ini P, maka ini adalah P inverse ya, P inverse. Sehingga Anda akan mempunyai, ya ini juga masih agak teoritis ya, nanti adik-adik nggak usah khawatir, kita akan lihat perkaliannya. Tapi saya tidak boleh langsung ke perhitungan. Harus ada background yang melatar belakangi. Jadi mengingat ini ya, ini itu sama dengan ini, maka nanti kayak tadi saya sampaikan bahwa matrik representasi T itu relatif terhadap basis B ke B itu akan sama dengan P inverse dikalikan dengan MCC T ini P inverse. Dengan P merupakan matrik invertible ya, dengan T merupakan matrik invertible. Nah, coba adik-adik kita teruskan ya di sini. Nanti dari persamaan di atas ini kita definisikan relasi similaritas matrik ya. Relasi similaritas matrik adik-adik. Relasi similaritas matrik. Untuk matrik berukuran N kali N. Jadi ini dua matrik A dan B bertipe N kali N dikatakan berrelasi similar jika terdapat matrik invertible P yang memenuhi A sama dengan P inverse B P. Nanti Anda akan bisa menunjukkan bahwa relasi similar ini merupakan relasi ekuivalensi, ya, merupakan relasi ekuivalensi. Mengapa ekuivalen? Nanti Anda akan bisa menunjukkan bahwa dia refleksif, simetris, dan transitif. Refleksifnya apa? Mengapa A ini nanti similar dengan A? Mengapa A similar dengan A? Karena A dapat Anda nyatakan sebagai I inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan I. Ya, jadi setiap matrik similar dengan dirinya sendiri, berarti refleksif. Kalau Anda mempunyai matrik A similar dengan B, yang artinya A sama dengan P inverse BP, B inverse BP, maka nanti kalau kedua ruas dikalikan dengan P, dan ini Anda akan mendapatkan P A sama dengan BP.
Sehingga kalau ini Anda kalikan dengan P inverse, Anda akan mendapatkan P A P inverse sama dengan B. Kalau Anda mempunyai ini kita sebut dengan Q, maka P ini akan sama dengan Q inverse. Sehingga Anda mempunyai apa? Q inverse A Q ini sama dengan B. Itu berarti apa, Adik? Berarti apa? B similar dengan A. Ya, begitu ya, Adik ya. Jadi relasinya apa? Relasinya itu apa? Merupakan relasi yang simetris. Nanti dengan mudah Anda akan bisa menunjukkan bahwa relasi tersebut bersifat apa? Transitif. Sehingga relasi similar ini merupakan relasi ekuivalensi. Ya, Adik-adik. Nah, ini coba Adik-adik baca dulu catatan ini sebelum kita nanti ke kalkulasi. Coba Adik-adik. Ya. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa matriks representasi suatu transformasi linear ini terhadap dua buah basis yang berbeda bermakna bahwa matriks representasinya saling similar. Begitu juga sebaliknya, dua matriks A dan B bertipe N kali N similar bermakna bahwa kedua matriks tersebut merupakan matriks representasi dari suatu transformasi linear yang sama namun terhadap basis yang berbeda. Dalam konteks penyederhanaan bentuk matriks, ini ya Dede ya, dalam konteks penyederhanaan bentuk matriks, jika kita mempunyai suatu matriks bujur sangkar A, maka pertanyaannya adalah apakah kita dapat mencari matriks diagonal? Apakah kita dapat mencari matriks diagonal sedemikian hingga A similar dengan D? Yakni apakah ada matriks invertible P sedemikian hingga A sama dengan P inverse DP dengan D matriks diagonal. Proses menentukan matriks D yang memenuhi A sama dengan P inverse DP ini disebut proses diagonalisasi. Clear, Adik-adik? Jadi, apa itu proses diagonalisasi? Adalah proses mencari matriks P sehingga A sama dengan P inverse A. P itu sama dengan matriks diagonal. Jadi ini proses diagonalisasi ya, Dedek ya. Coba kita ini kan berikutnya. Ya. Salah satu alat ya, jadi pada waktu kita menginginkan jawaban itu, maka salah satu alat untuk proses diagonalisasi adalah konsep nilai eigen dan vektor eigen yang akan dibahas dalam subpokok bahasan berikut. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan konsep nilai eigen dan vektor eigen tersebut, akan dibahas dulu salah satu kegunaan dari diagonalisasi dalam sistem persamaan diferensial elementer. Adik-adik nanti akan menemui suatu mata kuliah yang namanya PDE ya. Nanti di dalam PDE itu nanti Anda akan bertemu dengan sistem persamaan diferensial elementer. Oke ya, Dedek. Nah, mari kita lihat, Dedek. Nah, di sini coba. Sudah kita ketahui ya, Dedek ya. Sudah kita ketahui bahwa apa? Pada waktu dx dt sama dengan at, maka xt sama dengan ini. Ini dari mana, Dedek? Jadi kalau Anda mempunyai turunan dari suatu fungsi sama dengan A kali T, T-nya variabel, maka XT itu sama dengan setengah AT kuadrat plus C. Ya enggak ada, Dek?
Halo? Ini dari mana ini? X T sama dengan setengah AT kuadrat plus C ini diperoleh dari mana? Integral, Bu. Dari apa? Integral. Integral. Jadi apa? Jadi Anda mempunyai dxt itu sama dengan AT, gitu ya, jadi ya, AT, AT, DT ya, DT. Sehingga kalau kedua ruas Anda integralkan, integral, ini sama integral ini. Sehingga Anda akan mempunyai XT itu sama dengan setengah A T kuadrat plus T ya, T kuadrat plus T. Nah, sementara itu, kalau ini dirubah sedikit aja, Dedek. Perubahannya di mana ini, Adik? Perubahannya di mana? Adik-adik merasakan ada perbedaan antara yang di atas dengan yang di bawah? Halo? Dari mana, Dedek? Gimana, Dedek? Ada yang bisa melihat ini? Apa perbedaannya yang di sini dengan yang di sini? Ini apa? Variabel bebasnya di sini. Nah, ini variabel tak bebas di sini. Jadi di sini mempunyai variabel bebas. Bagaimana caranya, Adik? Sama dengan tadi, Anda bawa kemana, Adik? dx sama dengan ax dt, begitu ya. Nah, tapi ini di sini tercampur variabel x dan a, tak bebas ini. Nah, ini nanti dibagi dengan x. Anda akan mendapatkan apa? dx per x sama dengan a dt, itu ya, Dede ya. Kemudian kedua ruas diintegralkan. Nanti Anda akan mendapatkan ini. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan nilainya. Ini integral dx per x apa, Dede? Halo? 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 Nggak ada yang mengikuti kuliah ya? Ini kan permasalahan di kalkulus ya, Dede ya. Gimana ini? X, Bu. Hah? Ini ln X ya. Ini sama dengan berapa? AT gitu ya. Plus C ya. Oke, nanti Anda akan mendapatkan X-nya. Mari kita lihat X-nya. Mari kita lihat X-nya. Nah, ini. Jadi ln X sama dengan berapa? Jadi ln X sama dengan AT plus C. Dengan demikian menghasilkan X sama dengan E pangkat AT plus C ya, dari kalkulus ya. Kalau ln A sama dengan B itu artinya apa? A sama dengan E pangkat B ya. Nah, jadi ini Anda mendapatkan ini. Nah, ini nanti E pangkat AT itu apa? Anda juga dapatkan dari kalkulus ya. Sama dengan ini ya. Masih ingat nggak? Ini Anda yang kayak gini-gini harus fluent ya, harus sudah dapat semua ya, harus sudah mengerti semua, dan ini sudah Anda peroleh ya. Oke. Kalau Anda mengikuti kalkulus dengan baik pasti sudah tahu ya. Jadi ya.
Nah, pertanyaan akan muncul dalam beberapa kasus PDE pada 4 tidaklah cukup gitu loh. Ada yang persamaan 4 tadi. Karena banyak kasus PDE yang muncul adalah sistem persamaan diferensial elementer. Jadi di sini Anda mempunyai dx1t, jadi ini bersama-sama ya. Jadi ini adalah sistem persamaan diferensial. Jadi bagaimana Anda mencari x1t, x2t, xnt yang memenuhi ini? Ini ada, nggak usah pangling ya adik-adik ya. Ini itu adalah dapat Anda nyatakan dengan A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2. Ini menjadi matrik. Jadi menjadi matrik koefisien. Nah, sekarang ininya X-nya dibawa ke sini, ya, ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini ya. Nah, kemudian ini apa? Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ya. Sehingga Anda mendapatkan apa, Dedek? Anda mendapatkan jika A-nya kita tuliskan seperti ini, maka nanti dengan menggunakan perhitungan kalkulus lanjut akan diperoleh solusi sistem persamaan diferensial yang pada persamaan 6 itu adalah dalam bentuk ini. Nah, dengan E pangkat A-nya itu adalah ini. Jadi nampak muncul ekspresi A pangkat N begitu loh. Padahal tadi kita punya masalah ya. Pada waktu kita menghitung A-nya kecil aja, perhitungan A pangkat 2, A pangkat 3 itu masih mungkin. Tapi begitu A pangkat 4, A pangkat 5, itu kan repot karena tidak ada polanya. Yang ada polanya adalah kalau D-nya adalah, kalau matrik A-nya itu adalah matrik diagonal, ya, matrik diagonal. Ya. Nah, ini apabila A dapat didiagonalkan, ya, maka A ini, jadi pada kasus A dapat didiagonalkan, maka A ini akan dapat Anda tuliskan seperti ini. Maka perhitungan dapat disederhanakan, ya. Maka perhitungan dapat disederhanakan menjadi EA XT itu adalah ini. Yang dapat menghasilkan bentuk yang jauh lebih sederhana, yaitu ini. Ya. Nah, ini yang di dalam ini adalah E pangkat D ya, E pangkat D. Nah, terus E pangkat D-nya itu nanti bentuknya lebih mudah. Ya, bentuknya lebih mudah. Jadi apa? Karena pada saat D-nya sama dengan D1 ini, Anda akan mendapatkan E pangkat D itu adalah sama dengan ini, ya. Nanti ini akan sama dengan apa? E pangkat D adalah E kalau D-nya diagonal, maka E pangkat D adalah matrik diagonal lagi dengan unsur-unsur diagonalnya adalah E pangkat DI. E pangkat D. Yang juga merupakan matrik diagonal, ya. Begitu ya, Dedek ya. Nah, jadi itu motivasinya. Ini ada Dedek ya. Itu motivasinya. Clear tidak, Dedek? Nah, sekarang nilai eigen dan vektor eigen. Ini ada deh. Sudah diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa jika A adalah matrik bujur sangkar berukuran N kali N dengan komponen-komponennya bilangan real, maka A mewakili suatu transformasi linier TA dari Rn ke Rn dengan definisi TAX sama dengan AV. Di sini, kalau A-nya matrik 0, ya coba adik-adik, maka A kali 0 sama dengan 0, sama dengan 1 kali 0. Yakni untuk suatu skalar bilangan real 1, dia akan memenuhi A0 sama dengan 1 kali 0. Hal itu berakibat bahwa sebagai sebuah transformasi linier, bayangan vektor 0, yaitu TA0 sama dengan A kali 0. Dapat dinyatakan sebagai kelipatan dari sebuah bilangan real dengan 0.
Selain itu, juga sudah kita ketahui bahwa untuk matrik identitas I berlaku I X sama dengan X sama dengan 1 kali X. Artinya apa adik-adik? Untuk suatu skalar bilangan real 1 terdapat vektor X tak 0 sehingga I X sama dengan 1 kali X ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah apakah hal tersebut berlaku untuk sebarang matrik bertipe A n kali n, yakni apakah untuk suatu bilangan real lambda terdapat vektor tak 0 V di Rn sehingga TAX sama dengan. Hal ini jelas tidak berlaku. Sebagai contoh, counter example-nya, jika diambil matrik A-nya adalah yang kecil aja ya, berukuran 2 kali 2, A-nya 1652, maka vektor V ini tidak akan ada bilangan real, jadi maka untuk vektor ini tidak akan ada bilangan real lambda yang memenuhi AV sama dengan lambda V. Sebab apa? AV ini tidak sama dengan ini. Ya, adik-adik ya. Nah, sementara itu, vektor B sama dengan 6 min 5, untuk vektor B sama dengan 6 min 5, akan terdapat vektor lambda, akan terdapat skalar lambda sama dengan min 4, sehingga AB, ini, yang berarti A kali B sama dengan min 4B. Dari ketidak selalu berlakuan, jadi Ibu selalu mengatakan ke Anda ya, jadi ketidak selalu berlakuan itu akan memberikan kepada kita suatu peluang untuk membuat definisi. Jadi pada bagian berikut akan diberikan pengertian nilai eigen, vektor eigen, dan ruang eigen. Ya, dan ruang apa? Eigen. Ya. Dan ruang eigen. Coba adik-adik ya. Ini kita punya definisinya. Diberikan matrik bujur sangkar A yang berukuran n kali n, bilangan real lambda disebut nilai eigen matrik A. Nah, jika terdapat vektor tak 0 V di Rn yang memenuhi AV sama dengan lambda V. Selanjutnya, jika lambda merupakan nilai eigen matrik A, maka vektor V di Rn yang memenuhi AV sama dengan lambda V disebut vektor eigen matrik A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda. Ya, begitu ya, Dede ya. Jadi mulai dari latar belakang, kemudian mendefinisikan nilai eigen, vektor eigen sebagai alat kita untuk membicarakan diagonalisasi ya, diagonalisasi. Syarat agar bilangan real lambda merupakan nilai eigen matrik A adalah terdapat vektor tak 0 V di Rn yang memenuhi AV sama lambda V. Hal ini ekivalen dengan mengatakan bahwa skalar lambda merupakan nilai eigen matrik A jika ada vektor tak 0 V di Rn yang memenuhi AV min lambda V sama dengan 0. Nah, karena lambda V itu sama dengan lambda kali IV, maka kita akan bisa menuliskan pernyataan tersebut dengan A min lambda IV sama dengan 0. Berikut adalah syarat perlu dan cukup nilai eigen suatu matrik. Syarat perlu dan cukup agar lambda merupakan nilai eigen matrik A adalah sistem persamaan linear homogen pada persamaan satu tadi mempunyai solusi non-trivial. Dari pokok bahasan pertama diperoleh sifat sebagai berikut ya. Bilangan real lambda merupakan nilai eigen matrik A jika dan hanya jika determinan A min lambda I sama dengan 0. Karena menggunakan prinsip solusi sistem persamaan linear homogen. Ya, oke. Nah, dari sini kita akan mendefinisikan polinomial atau suku banyak karakteristik suatu matrik. Perhatikan bahwa determinan A min lambda I ya, merupakan polinomial berderajat n dengan indeterminate lambda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lambda merupakan nilai eigen matrik A jika dan hanya jika lambda merupakan akar dari polinomial lambda determinan A min lambda I sama dengan 0.
Selanjutnya, polinomial determinan A min lambda I disebut polinomial atau suku banyak karakteristik matriks A dan dituliskan dengan CA lambda. Jadi CA lambda ini definisinya sangat sederhana. Itu sama dengan determinan, ya, sama dengan ini. Jadi CA lambda itu adalah polinomial karakteristik yang dibentuk dari determinan A min lambda I. Determinan A min lambda. Ya, ini ya. Jadi definisinya nilai eigen dan vektor eigen sangat sederhana. Oke, adik-adik. Sekarang kita ke ruang eigen. Ya. Untuk suatu nilai eigen lambda dari matriks A dapat dihimpun semua vektor eigen yang dari matriks A yang dinotasikan dengan E lambda. Jadi E lambda adalah himpunan semua vektor eigen. Jadi V anggota Rn yang memenuhi apa? AV sama dengan lambda V. Jadi E lambda tidak lain adalah himpunan solusi sistem persamaan linear homogen A min lambda IV sama dengan 0 dengan matriks koefisiennya adalah A min lambda I. Lebih jauh, dapat ditunjukkan bahwa E lambda merupakan subruang dalam Rn. Bagaimana adik-adik menunjukkannya? Menunjukkan merupakan subruang, bagaimana caranya? Bagaimana adik-adik? Menunjukkan bahwa E lambda merupakan apa? Merupakan subruang adalah sederhana ya. E lambda merupakan, Anda ambil sembarang dua vektor, maka nanti kalau dia nilai vektor eigen maka A X sama dengan lambda X, AY sama dengan lambda Y. Sehingga ini sama dengan AX, AY, ini sama dengan lambda X, ini lambda Y sama dengan ini. Ya, saya kira ini tidak sulit sama sekali ya, Dedek ya. Jadi untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan subruang, dia merupakan subruang, saya kira tidak sulit sama sekali. Oke, coba adik-adik, untuk memperjelas keterangan tentang nilai eigen dan vektor eigen serta apa tadi adik-adik? Subruang. Ini, maka mari kita lihat yang berikut ini. Kalau Anda mempunyai matriks A, ini ya, matriks A ini. Anda mempunyai matriks A ini ya. Ini, bagaimana Anda menghitung nilai eigen dari A? Nilai eigen dari A ini adalah determinan dari ini. Ini adalah determinan dari yang ini. Ini adalah ini, ya, sama dengan ini, oke. Sehingga nilai persamaan karakter apa? Polinomial karakteristiknya adalah ini. Kemudian Anda hitung akar-akarnya, akar dari polinomial karakteristik A ya, ini lambda yang memenuhi ini. Ini akan nanti Anda akan bisa menghitung lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan min 1. Ya. Nah, sekarang untuk lambda 1 sama dengan min 2 ini, Anda akan memperoleh ini A min lambda I, ya gitu ya. A min lambda I, ini V, ini akan sama dengan apa? Min 2, karena kalau Anda aplikasikan ini ya, Anda aplikasikan ke sini ini apa? Lambdanya min 2, Anda akan mendapatkan 2, kemudian ini 2 tetap 2, min 1 tetap min 1, min 3, min 2, ya, min 3, min 2, sehingga sama dengan min 1. Sehingga Anda akan mendapatkan V1 sama dengan min V2, jadi E lambda 1 ini sama dengan apa? V1-nya. Kalau ini parameter T ya, ini kalau V1-nya parameter T, ini nanti V2-nya adalah min T ya, min T. Jadi Anda mempunyai ini. Oke ya, Dede ya. Nah, untuk lambda 2 akan diperoleh ini. Jadi E lambda 2 akan sama dengan ini. Oke ya, Dede ya. Nah, nanti
kalau Anda mempunyai matriks berukuran 3 kali 3, nanti akan dapat ditunjukkan bahwa A mempunyai lambda 2 sebagai salah satu nilai eigennya, ya, sebagai salah satu nilai eigennya. Jadi adik-adik sama sekali tidak sulit ya. Ini topik ini nanti Anda akan bisa menghitung. Ini nanti ini kan matriksnya berukuran 3 kali 3 ya. Jadi Anda nanti menggunakan sarus atau Anda menggunakan ekspansi determinan, nanti Anda akan mendapatkan bahwa determinan A min lambda I itu sama dengan 4 min lambda, 2 min lambda, min 3 min lambda, sehingga Anda akan mempunyai 3 nilai eigen. Yang pertama lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan min 3 ya. Begitu ya Dedek ya. Jadi ini. Nanti Anda akan bisa melakukan perhitungan-perhitungan seperti ini. Oke ya Dedek ya. Jadi ini apa? Ini kalau pada saat Anda mengambil lambdanya sama dengan 2, maka A dikurangi lambda I, itu ini, A dikurangi lambda I, A-nya itu tadi. Nanti ini apa? V1, V2 ini, nanti akan diperoleh ini. Sehingga Anda akan mempunyai apa? 2 min 2 V1 min V2 plus 6 V3 sama dengan 0. Itu sama saja dengan V2 sama dengan 2 V1 ditambah 6 V3. Sehingga Anda akan mendapatkan E lambdanya itu akan sama dengan berapa nih adik-adik? Kalau V1-nya T, kemudian nanti V3-nya S, nanti V itu sama dengan ini, baris keduanya adalah apa? 2T min 6S, ini S. Ya, jadi dalam 2 parameter ya, dalam 2 parameter. Dalam 2 parameter. Nah ini sehingga akan diperoleh ini ya Dede ya. Jadi V ini vektor eigennya adalah dalam bentuk ini, sehingga Anda bisa menuliskannya dalam bentuk T kali ini dan T ini. Jadi ada 2 parameter T dan S ya. Ada 2 parameter T dan S. Oke. Nah ini nanti proposisi berikut ini akan menjawab pertanyaan tadi ya. Pada prosesi berikut disajikan sifat-sifat yang dapat dipakai untuk menghitung nilai eigen dari suatu matriks tertentu dengan lebih mudah, dan juga suatu proposisi yang akan dipakai untuk menunjukkan salah satu kegunaan dari nilai eigen dan vektor eigen. Ya, ini adik-adik. Ya. Jika A dan B matriks bujur sangkar dengan tipe yang sama, katakanlah bertipe N kali N, jadi tipenya harus sama, yang saling similar, maka nilai eigen dari matriks A sama dengan nilai eigen dari matriks B. Jadi kalau Anda mempunyai 2 buah matriks, mereka saling similar, maka nilai eigennya sama. Nilai eigen dan faktor eigennya sama. Ya, ini pembuktiannya tidak sulit sama sekali ya, tidak sulit sama sekali. Jadi ini, misalkan AB matriks bujur sangkar dengan tipe yang sama, katakanlah bertipe N kali N yang saling similar, maka menurut definisi similaritas matriks, terdapat matriks invertible P sehingga A sama dengan P inverse BP. Dengan demikian, suku banyak karakteristik dari A, ya, ini C A lambda, ini akan sama dengan determinan dari A min lambda I, ini akan determinan P inverse BP min ini, nanti dengan perhitungan yang simple, ini nanti akan sama dengan CB lambda. Jadi Anda memperoleh apa Dedek? Memperoleh CA lambda sama dengan CB lambda. Yang berarti nilai eigen dan vektor eigen matriks A sama. Ya, begitu ya Dedek ya. Jadi kalau similar nilai eigennya sama. Gitu ya Dedek ya. Nah, ini yang berikut ini tentang nilai eigen dari matriks nilai eigen dari matriks diagonal adalah elemen-elemen diagonal utamanya. Mudah sekali ya, adik-adik. Kalau Anda mempunyai matriks A berukuran, kita ambil aja tanpa mengurangi keumuman bukti supaya tidak terlalu abstrak. Anda ya, A-nya sama dengan A-nya berukuran 3 kali 3 berbentuk diagonal misalnya gitu ya. Ini maka A dikurangi lambda I bentuknya ini dikurangi dengan ini ya. Maka Anda akan mendapatkan determinan A min lambda I itu determinan ini
maka akan sama dengan A11 min lambda, A22 min lambda, A33 min lambda. Jadi nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan A11, lambda 2 sama dengan A22, lambda 3 sama dengan A33. Jadi begitu ya, Dedek ya. Nah, dengan menggunakan syarat perlu dan cukup suatu matrik mempunyai nilai eigen lambda, adalah lambda merupakan akar karakteristik dari cukup banyak karakteristik matrik A, dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa jika A merupakan matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai eigen matrik tersebut adalah elemen-elemen diagonal utamanya juga sebagaimana diagonal ya. Ya, akibatnya apa? Nilai eigen dan matriks eigen nilai eigen dari matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah adalah elemen diagonal utamanya. Itu ya, Dedek ya. Nah, ini diberikan matriks A bujur sangkar. Jika V1 sampai Vn adalah vektor-vektor eigen dari nilai-nilai eigen matriks A yang berturut-turut lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, maka V1 sampai Vn itu bebas linear. Mengapa demikian, Adik-adik? Ya, jadi kalau Anda mempunyai nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai lambda n dengan vektor eigennya V1, V2 sampai Vn, maka himpunan semua vektor eigen tadi itu bebas linear. Ya, bebas linear. Ini pembuktiannya tidak sulit sama sekali ya. Jadi Anda diberikan vektor-vektor ini yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen ini, andaikan himpunan ini tidak bebas linear, akibatnya di dalam himpunan tersebut terdapat paling sedikit satu vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor lainnya. Selanjutnya vektor-vektor tersebut dapat disusun kembali indeksnya sehingga diperoleh V1, V2 sampai Vm dengan M kurang ini yang bebas linear. Tetapi ini tidak bebas linear. Dengan Vm plus 1 merupakan kombinasi linear vektor-vektor ini ya. Jadi itu. Nah, ini pembuktiannya. Nanti ini bisa Anda lakukan dengan cara seperti ini ya. Nah. Oke, ya. Jadi itu tentang ini. Nah, ini Adik-adik. Berikut ini nanti yang akan keluar salah satunya di UAS ya. Jadi tadi baru pengertiannya, sekarang aplikasi nilai eigen dan vektor eigen pada diagonalisasi matriks. Aplikasi vektor eigen dan nilai eigen pada diagonalisasi matriks. Ini apa bagian terpenting dari kuliah hari ini ya. Dan ini nanti menjadi apa ya? Tadi kan bagaimana kita mendiagonalkan. Nah, alatnya ada nilai eigen dan vektor eigen. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan mendiskusikannya ya. Coba Adik. Ya. Perhatikan matriks diagonal ini ya. Ini Adik. Dengan mudah dapat dihitung D kuadrat, D pangkat 3 dan seterusnya ya. Seperti tadi kita sudah sampaikan. Ya. Secara umum Anda akan mempunyai D pangkat K adalah ini. Untuk matriks bujur sangkar sebarang, kemudahan perhitungan seperti yang dimiliki matriks diagonal tidak selalu diperoleh. Tetapi jika matriks tersebut dapat dinyatakan sebagai A sama dengan P D P inverse dengan P matriks invertible dan D diagonal, maka A kuadrat sama dengan ini. Jadi mudah. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda mendapatkan P-nya. Mendapatkan matriks P-nya. Nah, mendapatkan matriks P-nya itu menggunakan vektor eigen, Adik-adik. Menggunakan vektor eigen. Ya, coba diperhatikan. Bagian ini adalah bagian yang terpenting. Ini yang akan diukur oleh Ibu besok pada waktu UAS ya. Tentu saja soalnya ya tidak sama persis dengan di sini ya. Nah, ini. Selanjutnya dengan cara yang sama, untuk sebarang bilangan bulat positif K, secara umum Anda akan bisa mendapatkan A pangkat K sama dengan P D pangkat K P inverse dan seterusnya ya. Nah, ini kondisi yang lebih umum diberikan dalam definisi berikut ya. Matriks bujur sangkar A dikatakan similar dengan matriks B jika terdapat matriks invertible P sehingga A sama dengan P D P inverse ya. Oke ya. Nah,
Terkait dengan definisi 1 dapat dikatakan bahwa jika matrik A dapat didiagonalkan, maka A similar dengan suatu matrik diagonal. Pada bagian berikut akan ditunjukkan salah satu manfaat ini tadi. Salah satu manfaat dari vektor eigen suatu matrik untuk mengidentifikasi apakah suatu matrik dapat didiagonalkan atau tidak. Nah, bunyinya adalah suatu matrik A yang mempunyai ukuran n kali n itu dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Nah ini ya, jika dan hanya jika ini. Ini teorinya tidak akan saya tanyakan adik-adik, tapi perhitungannya. Bagaimana Anda mendapatkan matrik P-nya? Ya. Nah, ini bagaimana Anda mendapatkan matrik P-nya? Ya. Nah, ini contohnya adik-adik. Coba untuk kalian itu memang lebih untuk kalkulasinya. Tapi untuk sampai ke kalkulasi Anda harus tahu dulu teoritisnya. Jadi jangan diabaikan adik-adik. Ya, jangan diabaikan. Banyak sekali yang jatuh itu karena hanya ingin kalkulasinya. Padahal untuk sampai ke kalkulasi, untuk sampai ke notasi dan sebagainya itu dibutuhkan pengertian-pengertian, ya. Coba. Akan diselidiki apakah matrik berikut dapat didiagonalkan. Nah, dapat didiagonalkan artinya ada matrik P sehingga P A P itu sama dengan D gitu ya. Ya. Jadi itu pengertian dapat didiagonalkan. Nah, untuk menyelidiki itu dilakukan salah satu alatnya adalah dengan vektor eigen. Untuk menyelidiki akan dilakukan 4 langkah berikut. Pertama-tama ditentukan nilai eigen matrik A dengan perhitungan yang sederhana. Nanti akan diperoleh suku banyak karakteristik dari A, C, A lambda itu adalah determinan dari A min lambda I. Nilainya adalah min lambda pangkat 3 ditambah dengan min 3. Ini ya, maaf. Ini harusnya min 3 lambda kuadrat plus 4. Sehingga akan diperoleh lambda min 1, min lambda min 1, lambda plus 2 kuadrat. Ya, ini. Sehingga diperoleh lambda satunya, nilai eigen yang pertama adalah 1, nilai eigen yang kedua dan ketiga sama, yaitu sama dengan min 2. Ya, sama dengan apa? Min 2. Selanjutnya ditentukan vektor eigen matrik A. Perhatikan bahwa karena matrik A berukuran 3 kali 3, akan diperoleh 3 vektor eigen A yang bebas linear dalam ruang ini. Dengan mencari solusi sistem persamaan linear homogen A min lambda I V sama dengan 0, maka masing-masing nilai eigen tersebut akan dapat diperoleh. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1, nanti Anda bisa melakukan kalkulasi kayak tadi, itu sama dengan apa? P1. Sedangkan untuk lambda 2 sama dengan lambda 3 ini adalah ini. Dan Anda bisa mengecek bahwa P1, V2, V3 itu bebas linear. P1, V2, V3 itu dipakai untuk membentuk ini. Membentuk matrik P. Jadi matrik P itu kolom-kolomnya, matrik P ya, yang kita cari itu ternyata kolom-kolomnya adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen itu. Nah, ini. Nah, ini ada deh. Terakhir, dibentuk matrik D. D-nya apa? D-nya adalah matrik yang komponen diagonalnya adalah nilai eigen ini. Lambda 1, ini lambda 2, ini lambda 3. Ya. Lambda 3. Setelah keempat langkah selesai, maka ada baiknya dilakukan pengecekan apakah benar A sama dengan PDP inverse. Untuk menghindari pembentuk perhitungan P inverse, pengecekan dapat dilakukan dengan apakah menunjukkan ini ya Dede ya, menunjukkan A sama dengan PDP inverse itu sama saja dengan menunjukkan AP sama dengan PD. Dengan perhitungan sederhana, AP itu sama dengan ini,
dan PD itu sama dengan ini. Nah, jadi benar bahwa matriks A dapat didiagonalkan. P-nya apa, Dedek? P-nya? Ada yang bisa jawab tadi mengikuti enggak? P-nya apa? P-nya matriks yang dibentuk dari apa? Halo? Bagaimana Anda mau mengerti kalau ya? Kalau bagaimana, Dedek? P-nya dibentuk dari apa, Dedek? Halo? Ada yang bisa jawab? Nilai eigen, Bu. Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang diberikan, ya gitu ya, Dedek ya. Ini ya. Jadi ini. Nah, sekarang kalau Anda mempunyai matriks A-nya ini, Anda akan bisa menghitung CA lambdanya ini. Anda akan mendapatkan lambda 1, 1, lambda 2, lambda 3 sama min 2. Namun, vektor eigen A ini ya. Sedangkan vektor eigen ini adalah ini. Dan mereka tidak bebas linier. Jadi A tidak dapat didiagonalkan. Ya, tidak dapat didiagonalkan. Oke, adik-adik ya. Nah, berikut dikemukakan proposisi yang memberikan syarat cukup agar suatu matriks dapat didiagonalkan. Jika matriks A mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Ya ini, saya kira ini. Nah, ini yang PDE tadi sudah ya, saya kira yang PDE tidak usah saja. Jadi aplikasi dari nilai eigen dan vektor eigen itu pada apa? Ada deh, pada apa tadi? Ini pertumbuhan populasi juga sudah tidak usah. Nanti di aljabar linear terapnya. Tapi di sini adalah aplikasi teoritis yaitu pada diagonalisasi matriks ya. Jadi ini apa? 6.4 ada ya, Dedek ya. Nah, saya kira itu saja. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Kalau online katanya 1 jam sudah tidak bisa konsentrasi ya. Gimana? Ada pertanyaan tidak adik-adik? Ya. Jadi UAS-nya sampai di sini. UAS-nya sampai dengan pokok bahasan 6.4 ya. Jadi UAS-nya itu nanti sampai pokok bahasan 6.4 ya. Ini. Jadi pada aplikasi nilai eigen dan vektor eigen pada diagonalisasi matriks. Jadi ini UAS sampai di sini ya. UAS sampai di sini. UAS-nya besok tanggal berapa? Hari di tanggal 20 ya. 20 apa 19? Tanggal 20, Bu. Begitu ya, adik-adik ya. Silakan ya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini aja karena saya melihat